Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Isabella, Dan saya Mutiara. Saya Dandi. dan saya Clarissa. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan dan pembuatan perangkat lunak kami, yaitu AI chatbot pengecekan ketersediaan buku, atau yang kami sebut itu AI chat perpusulut. Dan Presentasi ini akan membedah proses dari awal pengumpulan masalah hingga implementasi sistem dan merujuk langsung pada dokumen SKPL, DPPL, dan manual book yang telah kami susun. Oke, kita beranjak ke bagian latar belakang masalah. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan itu telah banyak membantu berbagai sektor. Namun di perpustakaan dan kearsipan daerah Provinsi Sulawesi Utara, kami menemukan bahwa proses pencarian informasi ketersediaan buku itu masih banyak dilakukan secara manual. Pengunjung itu harus mengecek katalog fisik atau bertanya langsung ke petugas. Proses ini akan memakan banyak waktu dan seringkali kurang efisien. Di sisi lain, target utama pengunjung, yaitu generasi muda, sudah sangat terbiasa dengan interaksi digital instan melalui platform seperti Telegram. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk menjembatani kebutuhan informasi yang cepat ini melalui teknologi Natural Language Processing atau NLP, agar pencarian lokasi rak buku bisa semudah mengirim pesan teks biasa. Apa yang kami lakukan untuk menyusun requirement system ini, kami tidak sekedar menduga-duga. Pendefinisian kebutuhan dalam dokumen SKPL ini disusun berdasarkan hasil observasi lapangan secara langsung. Kami mengidentifikasi permasalahan pengunjung dan melakukan proses pengambilan data fisik berupa daftar katalog, bahan pustaka, dan detail lokasi rak. Penyimpanannya langsung di perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kami menetapkan batasan bahwa sistem ini bekerja secara mandiri dan tidak melakukan integrasi paksa dengan server otomasi milik perpustakaan demi keamanan data. Pengumpulan data real di lapangan inilah yang menjadi fondasi penulisan SKPL kami. Selanjutnya, mari kita lihat requirement utamanya. Sistem ini dirancang dengan 4 fitur fundamental. Yang pertama, modul autentifikasi untuk keamanan akses administrator. Fitur ini berfungsi sebagai mekanisme pengamanan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengelola basis data katalog buku, melihat log riwayat, percakapan pengunjung, serta mengakses laporan analitik pencarian dari platform Telegram. Yang kedua, integrasi percakapan bot Telegram yang menjadi antarmuka utama. Fitur ini menangani seluruh alur komunikasi antara pengguna di aplikasi Telegram dengan server backend sistem melalui perantara Telegram Bot API. Melalui fitur ini, pengguna dapat berinteraksi secara real-time untuk mendapat informasi lokasi dan ketersediaan buku tanpa harus membuka peramban atau browser untuk mengunduh aplikasi tambahan. Yang ketiga, mesin AI untuk ekstraksi entitas dan pencarian. Di sistem NLP dilatih untuk mengekstraksi kata kunci seperti judul dari bahasa sehari-hari pengunjung. Fitur ini adalah inti dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau backend yang berfungsi untuk membedah dan memahami maksud dari pesan yang dikirimkan pengunjung melalui Telegram. Yang keempat, manajemen web admin atau CRUD tanpa perlu perintah SQL manual. Fitur ini menyediakan antarmuka web sederhana atau CRUD interface bagi administrator untuk mengelola basis data MySQL secara visual. Fitur ini meniadakan keharusan admin untuk mengetik query SQL secara manual saat ingin menambahkan atau memperbarui data koleksi buku dan lokasi rak di perpustakaan. Dari segi non-fungsional, kinerja adalah kami menetapkan batas ketat auto response sejak pesan terkirim bahwa membalas tidak boleh lebih dari 4 detik. Sistem juga diwajibkan memberi informasi spesifik mengenai letak rak secara instan tanpa membuat pengguna menunggu. baik, berikutnya saya akan menjelaskan arsitektur sistem AI chat perpusulut. Di sini itu ada client server arsitektur.
Yang pertama itu klien atau pengunjung, yaitu Telegram bot. Di sini pengguna mencari ketersediaan buku melalui Telegramnya, dan kemudian dapat kita lihat di sini dengan cursor yang ada, pesan atau pertanyaan itu termasuk ke application server atau backend server. Di sini di backend server sini ada modul pemrosesan, yaitu dashboard controller. Di sini untuk autentikasi, manajemen data buku, dan juga log percakapan. Berikutnya itu Telegram Webhook Handler. Di sini menerima pesan dari Telegram API. Berikutnya ke NLP Processing Module atau Natural Language Processing. Di sini itu mengekstraksi entitas dan pencarian. Berikutnya Searching Matching Module. Ini untuk mencari di database. Dan yang terakhir itu Respon Generator Module atau penyusun dan mengirim respon. Nah, dari sini masuk ke query atau simpan data di SQL atau database-nya. Database di sini itu ada tabel informasi tentang tabel buku, tabel lokasi rak, dan juga log percakapan dan tabel administrator ada di database. Nah, di sini juga dapat dari database bisa kembali lagi ke backend server. Dan dari sini ada juga client administrator atau web dashboard. Di administrator sini dapat mengelola data buku dan juga melihat log percakapan yang ada di database. Dan dengan alur kerja itu pengguna atau Telegram botnya mengirim itu masuk ke application server atau backend server, kemudian ke database atau internalnya, dan kemudian dikirim kembali respon ke pengguna seperti alur panah ini. Dari bot masuk ke backend server, dapat mengakses database, juga database dapat kirim kembali ke backend server. Dan dari sini dari klien juga administrator dapat mengakses backend, kemudian dapat mengakses database. Dan intinya dari bot mengirim pertanyaan, kemudian diolah atau diproses dan mendapatkan hasilnya kembali dari sistem mengirim kembali ke bot. Ada struktur kelas utama sistem AI chat person. Dapat dilihat di sini. Ini bentuk diagram kelasnya, ada Telegram controller, NLP manager, book repository, dashboard controller, dan juga database. Dengan rincian ada nama, fungsi, dan metodenya ada di sini dapat dilihat. Dan juga ini ada modul atau entitas share. Di sini ada buku, admin, log percakapan, dan base, dan person query. Nah, selanjutnya seluruh struktur logika sistem dashboard web AI chat purpose sulut itu dirancang menggunakan arsitektur berorientasi objek atau object oriented programming. Kami membagi tanggung jawab sistem ke dalam kelas-kelas mandiri untuk menerapkan prinsip enkapsulasi yang rapi. Nah, di sini dapat kita lihat implementasi nyatanya di VS Code saat ini. Nah, untuk back end web admin, kami mengstrukturnya kode ini ke dalam directory classes, yang di sini kita sedang terbuka file admin out.php, oke? Yang memiliki tanggung jawab eksklusif untuk menangani verifikasi keamanan identitas administrator. Nah, melalui metode verify login, sistem melakukan query ke database dan memverifikasi password underscore hash yang tersimpan. Sementara itu, untuk mengorkestrasi chatbot Telegram dan kecerdasan buatannya, kami mengimplementasikannya secara visual melalui N8N Workflow. Workflow ini adalah perwujudan langsung dari kelas-kelas di DPPL kami. Di sebelah kiri, Telegram trigger bertindak sebagai pengendali pesan yang menangkap webhook secara real time. Kemudian, pesan masuk ke node switch atau perintah dasar yang memilih rute secara otomatis, apakah pengguna mengetik start, help, atau next. Jika pengguna mengetik pertanyaan bebas, rutenya akan turun ke node message model. Di sinilah mesin Google Gemini bekerja sebagai modul pemroses AI atau NLP Manager kami untuk mengekstrak kata kunci seperti judul buku. Kata kunci tersebut kemudian diteruskan ke node MySQL atau cari buku yang langsung memindai database internal kami. Hebatnya, di akhir alur ini terdapat node execute SQL query yang bertugas mencatat riwayat percakapan secara otomatis ke database.
sistem AI chat berkesulut dirancang menjadi dua pilar utama. Yang pertama Telegram bot untuk pengunjung dan web dashboard untuk administrator. Sekarang yang sedang ditampilkan di layar kita saat ini adalah pilar untuk administrator, yaitu halaman login web admin. Seperti yang terlihat, kami merancang UI ini dengan pendekatan yang sangat clean dan modern. Sisi kiri memberikan identitas sistem secara informatif, sementara sisi kanan difokuskan pada form login administrator. Desain fungsional ini tidak hanya soal estetika, tapi bertindak sebagai gerbang keamanan untuk membatasi hak akses demi menjaga integritas data katalog perpustakaan. Mari kita langsung demonstrasikan proses loginnya. Saat kita masukkan username dan password, lalu menekan tombol login biru ini, sistem di belakang layar langsung mengeksekusi metode dari kelas admin noun di VS Code yang baru saja kita bahas. Setelah autentifikasi berhasil, kita disuguhkan tampilan utama dashboard. Di sisi kiri terdapat navigasi terstruktur. Administrator dapat mengakses menu data buku untuk mengolah katalog secara visual. Tambah, edit, hapus, hingga menu login riwayat untuk memantau interaksi bot dengan pengunjung. Terakhir adalah pembuktian tahap implementasi operasional. Dari sisi pilar antarmuka kedua kami, yaitu Telegram pengunjung, panduan lekatnya telah kami susun dalam manual book berikut. Sistem juga menyediakan fitur bantuan. Jika pengunjung menekan help, bot akan memberikan instruksi singkat bahwa pengunjung bisa langsung mengetikkan judul buku atau nama penulis yang dicari. Sekarang mari kita uji kemampuan Natural Language Processing atau NLP sistem kami. Kita gunakan bahasa sehari-hari yang santai. Misalnya kita ketik, cari buku pemrograman dong, ada nggak? Lalu kita kirim. Di belakang layar, mesin kecerdasan buatan langsung membaca kalimat tersebut, mengekstrak kata kunci pemrograman, dan mencocokkannya ke database internal. Hanya dalam hitungan detik, bot berhasil menemukan data yang relevan dan merespons dengan detail. Judul buku pemrograman web dengan PHP karya Budi Raharjo, statusnya tersedia, dan yang paling penting lengkap dengan posisi raknya yaitu rak teknologi atau T2. Untuk melanjutkan pencarian baru, pengunjung cukup mengklik ke internet. Nah, di sini, bagaimana jika buku yang kita cari tidak ada di perpustakaan? Mari kita uji skenario fallback dengan mengetik, contohnya kalau buku kopi kenangan, ada nggak? Karena buku tersebut tidak terdaftar di dalam katalog mandiri perpustakaan, sistem tidak mengalami error, melainkan merespon dengan pesan penolakan yang sopan. Sistem akan memberitahu bahwa buku tidak ditemukan dan menyarankan pengunjung untuk memeriksa ejaan kembali. Demikian presentasi RTL dari kami kelompok 5. Kami ucapkan Terima kasih.